warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu. Ya, hari ini saya atau kami berada di tempat budidaya di rumah cacing kita yang kami budidayakan tanpa menggunakan lumpur, menggunakan sistem resirkulasi air yang kami ganti selama siklus 3-4 minggu sekali. Oke, tapi kita hari ini akan membahas atau melanjutkan video sebelumnya, di mana ada satu metode baru budidaya cacing sutra tanpa lumpur ini. Kita coba menggantikan pakan yang sementara ini pakan utamanya adalah fermentasi ampas tahu, kita akan ganti dengan pakan yang benar-benar baru dan baru dilakukan. Dan hari ini kita akan dicobakan di hari kelima, kita akan lihat seperti apa. Apa itu? Jika Anda sudah menonton 2 video sebelumnya, Anda pasti akan tahu. Tapi yang belum menonton, silahkan tonton juga video sebelum ini. Dan hari ini kita akan membahas media baru, bahan makanan bagi cacing sutra pada budidaya cacing sutra tanpa lumpur ini. Kita menggantikan fermentasi ampas tahunya dengan bahan yang sama-sama berasal dari kedelai, ya, sama-sama berasal dari kedelai, yaitu tempe gembos, tempe gajus atau tempe gembes, ya, olahan dari ampas tahu yang difermentasi sedemikian rupa hingga menghasilkan satu buah bahan makanan, yaitu tempe gembos. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan media yang baru yang selanjutnya adalah tempe kedelai, ya, sama-sama berbahan dasar kedelai. Seperti apa perkembangannya di hari kelima ini teman-teman, ya, kita akan lihat ya perkembangannya seperti apa. Jika ini berhasil, nanti akan menjadi satu buah solusi untuk teman-teman yang membudidayakan cacing sutra tanpa lumpur, di mana kesulitan bahan fermentasi ampas tahu, yaitu ampas tahunya, atau kesulitan bahan fermentasi yang lain seperti molasenya. Bagi teman-teman yang ada di luar negeri sulit untuk mencari molase ataupun EM4, ya, karena yang EM4 itu sementara ini ada di Indonesia. Oke, jadi ini menjadi solusi buat beberapa hal tersebut. Baik teman-teman, jangan lupa nanti saksikan video ini sampai selesai karena ada keseruan dalam video ini, ada keseruan uji coba dalam video ini, dan ada manfaat yang bisa kita lihat, bisa kita saksikan bersama, dan bisa kita rasakan nantinya saat kita membudidayakan cacing sutra tanpa lumpur di tempat budidaya yang kita lakukan. Oke teman-teman, saksikan video ini sampai selesai dan selamat menyaksikan. Oke, baik teman-teman, kita sudah sampai di tempat budidaya atau di rumah cacing yang kita budidayakan tanpa lumpur teman-teman. Seperti kita ketahui bersama atau dari video-video sebelumnya, ya, bahwa budidaya yang kita lakukan adalah menggunakan pakan maupun media fermentasi ampas tahu. Nah, di sini adalah usia budidaya sekitar 3-4 minggu teman-teman. Oke, ya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang perkembangan di hari kelima menggunakan media dan pakan yang baru pertama dilakukan, yaitu tempe, saya sebelumnya atau sebelum sampai dengan nampan budidaya tersebut, nampan uji coba tersebut, kita sedikit membahas tentang berapa besar hasil yang bisa kita dapatkan per nampan, karena ada pertanyaan dari beberapa subscriber atau viewer channel ini menanyakan hal tersebut. Ya, sebenarnya relatif besar kecilnya atau berapa besar hasil yang bisa didapatkan dari masing-masing nampan, karena pertanyaannya berapa liter atau berapa gelas atau berapa mili yang bisa kita dapatkan di setiap nampan. Sebenarnya jawabannya mungkin akan lebih tepat adalah berapa persen perkembangan yang bisa atau mungkin kita dapatkan saat kita membudidayakan cacing sutra ini di nampan-nampan budidaya teman-teman. Ya, saya sampaikan seperti apa adanya bahwa hasil yang bisa kita dapatkan adalah, jawabannya adalah besar kecilnya ukurannya adalah persentase teman-teman dari starter yang kita tebar di awal di usia 30 hari atau di usia 60 hari, berapa perkembangannya.
Ya, seperti kita ketahui bersama, ataupun mungkin bagi teman-teman yang baru melihat channel ini, silahkan untuk um, menyaksikan video-video di awal kami mengupload tentang budidaya cacing sutra tanpa lumpur ini. Nanti akan bisa mengikuti perkembangannya, di mana sekilas adalah di tempat budidaya kami hanya memulai dari 92 nampan, di mana masing-masing nampan kami hanya menebar benih atau bibit cacing sutra itu per nampannya adalah 50 ml teman-teman. Kemudian kami budidayakan 30 hari, kami ukur ulang rata-rata pertumbuhannya per nampannya dari 50 menjadi 80 ml. Ya, memang tidak banyak, tetapi kalau secara persentase adalah hampir 2 kali lipat pertumbuhannya, jadi hampir 100%. Jadi ini perkembangan atau pertumbuhannya cukup baik. Kemudian dari 50 ml kemudian menjadi 80, kemudian selanjutnya di hari ke-30 tersebut kami ambil masing-masing nampan tersebut untuk kami budidayakan di nampan atau di rak yang kedua, atau di sini nanti adalah yang di sebelah kanan. Ya, 25 mili, dan 25 mili itu setelah 30 hari menjadi 80. Jadi cukup besar perkembangannya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di nampan yang kita uji cobakan menggunakan media baru yang kita gunakan, yaitu tempe. Dan ini adalah nampan yang kita tempatkan media baru atau pakan baru, yaitu tempe gembos, atau ada yang menyebutnya tempe gajes, atau ada yang menyebutnya tempe gembes, karena secara tekstur cukup lembut. Kalau dipencet dia akan lembut teman-teman. Dan bahan dasarnya adalah ampas tahu yang difermentasi menggunakan penumbuh jamur teman-teman, sehingga menjadi tempe. Dan ini adalah di hari kelima. Di hari ketiga kemarin, kalau teman-teman mau melihat perkembangannya lebih detail, ada 2 video ini sebelumnya yang membahas tentang media atau metode budidaya baru ini teman-teman. Pertama dilakukan di Indonesia dan insya Allah di dunia teman-teman. Ya, ini hari kelima tempe gembos yang berbahan dasar ampas tahu teman-teman. Ya, di hari ketiga kemarin masih bisa kita balik, ya, karena masih bisa kita pegang. Tetapi hari ini sudah begitu lunak dan sudah berubah warna. Hampir 95% adalah menjadi cacing sutra anakan teman-teman, yang bisa dilihat memerah, ya, yang tadinya putih. Ya, sekali lagi di 2 video sebelumnya, supaya bisa membandingkan hasilnya, kita lihat atau teman-teman bisa saksikan 2 video sebelumnya yang membahas tentang metode baru budidaya cacing sutra tanpa lumpur menggunakan tempe dan yang berbahan dasar kedelai ini teman-teman. Ini nampan kedua yang kita juga tempatkan tempe gembos teman-teman, ya, sama. Jadi hampir keseluruhan daripada tempe ini masih dalam kondisi mengapung dan alhamdulillah tidak berbau teman-teman, dan sudah berubah warna atau sudah menjadi cacing sutra teman-teman. Ya, jadi bisa dilihat di situ, ini seperti apa adanya di tempat budidaya kami, karena kami berusaha untuk berbagi apa adanya. Kalaupun nanti ada kendala pun akan kami sampaikan, ada kekurangannya pun akan kami sampaikan, karena saya berharap bahwa budidaya ini nanti bisa diduplikasikan semakin banyak. Supaya apa? Supaya kita tidak tergantung 100% terhadap alam, karena biasanya para pembenih itu akan sangat tergantung terhadap tangkapan alam cacing sutranya, dimana mungkin teman-teman juga pastinya yang berpengalaman di budidaya cacing sutra tangkapan alam ini juga memiliki kurang lebihnya, ya, melihat asal usul dari cacing sutra tersebut, dari selokan yang bersih atau selokan yang tanpa polusi, polutan atau bahan kimia, dengan selokan yang berbahan kimia, pastinya akan mempengaruhi daripada cacing sutra yang ditangkap atau menjadi bahan makanan larva ikan air tawar yang dipijahkan. Dan ini cukup berpengaruh terhadap ikan-ikan yang
dipijahkan teman-teman. Ya, ini cukup menarik. Jadi anakan cacing sutra yang sangat masih kecil, lembut sekali ya, sudah memenuhi tempe gembos yang kita tempatkan di sini, dan ini adalah hari kelima teman-teman. Ya, kita akan update perkembangannya di hari berikutnya nanti seperti apa. Apakah masih mengambang ataukah bagaimana? Tetapi di hari kelima ini sama sekali tidak ada berbau, jadi tidak berpengaruh terhadap air yang ada di tempat budidaya atau nampan budidaya ini khususnya teman-teman. Ya, jadi ini bisa saya katakan sudah bisa kita nantinya mengambil kesimpulan, tetapi saya belum bisa menyampaikan kepada teman-teman ini berhasil. Ya, jadi kita akan tunggu di update video yang selanjutnya. Apakah jenis tempe ini yang berbahan dasar ampas tahu ini hasilnya kita bisa menyimpulkan seperti apa besok ya, karena ini baru hari kelima teman-teman. Oke, kita lanjutkan di sini nampan yang ketiga yang kita tempatkan tempe kedelai teman-teman. Tempe kedelai sekali lagi, kalau sebelumnya tadi adalah tempe yang berbahan dasar ampas tahu, sama-sama dari kedelai. Tahu adalah berasal dari kedelai, tetapi ampasnya yang dibuat menjadi tempe. Kalau tempe kedelai ini adalah memang tempe murni yang difermentasi sedemikian rupa menjadi tempe. Ya, di video sebelumnya di hari ketiga kemarin kita bisa lihat memang masih teksturnya masih keras, dan ini juga dibandingkan dengan tempe gembos ini masih lumayan keras. Dan perbedaannya memang di sini untuk tempe kedelai kebanyakan cacing sutra anakannya hanya di pinggir, dia belum bisa menembus di tengah daripada tempe ini karena memang teksturnya lebih keras daripada tempe gembos. Ya, potongan yang kedua pun sama ya, baru sedikit yang menembus ke tengah teman-teman, tetapi saya sampaikan bahwa ini cukup luar biasa ya, perkembangan di hari kelima ya. Ya, bisa dilihat bahwa anakan cacing sutranya cukup banyak di tempe kedelai ini teman-teman. Ya, paling banyak di bagian pinggir memang. Kalau di bagian tengah karena memang teksturnya keras teman-teman, di pinggir ini mungkin saja karena terendam air, di bagian pinggir ini yang paling lunak ya, yang paling lunak. Nah, gambaran sederhananya bahwa yang mungkin bisa kita simpulkan di awal bahwa di sini karena memang secara tekstur tempe kedelai ini lebih keras, maka proses untuk anakan cacing sutra ini menembus sampai ke bagian tengah ini membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan tempe gembos yang tadi di nampan sebelumnya teman-teman. Ya, ini oke. Masing-masing nampan untuk tempe kedelai ini kita berikan 3 potong teman-teman. Kalau untuk yang sebelumnya untuk tempe gembos kita masing-masing kemarin tempatkan 2 potong teman-teman. Ya, ini yang nampan keempat yang kita isi tempe kedelai teman-teman. Ya, cukup merona merahnya di pinggiran tempe teman-teman. Ya, sekali lagi bahwa teksturnya masih keras. Di hari kelima ternyata tempe ini direndam di dalam air, teksturnya masih keras, dan cacing sutra anakan ini belum bisa menembus bagian tengah, tidak seperti halnya tempe gembos teman-teman. Ya, tapi cukup luar biasa bahwa ini nanti menjadi arah untuk bisa menyimpulkan sudah semakin dekat teman-teman. Kalau untuk bau ya, air secara umum tidak terpengaruh oleh tempe kedelai, tetapi memang sedikit berbau busuk untuk tempe kedelai ini, berbeda dengan tempe gembos ya. Ini sedikit perbedaan, saya sampaikan apa adanya. Sekali lagi saya sampaikan apa adanya yang ada di tempat kami teman-teman, karena saya mencoba untuk supaya bisa diduplikasi dengan mudah.
Oke teman-teman, ya jadi gambarannya seperti itu di hari kelima, dan ini yang nampan budidaya yang memang tetap masih menggunakan pakan dan media ampas tahu fermentasi murni. Ya sudah hampir 3 minggu ini memang tidak saya tambahkan sayuran atau buah dan lain sebagainya, hanya benar-benar ampas tahu murni, di mana setiap harinya hanya kami kontrol sirkulasi airnya, kemudian 2 hari atau 3 hari kami memberikan pakan, dan ini 2 hari yang lalu kami berikan pakan sambil mengupdate hari ketiga uji coba yang kita lakukan teman-teman, seperti video sebelumnya yang sudah teman-teman bisa saksikan uji coba hari pertama, hari ketiga, dan ini karena saking tidak sabarnya dari beberapa teman-teman yang mengikuti perkembangan ini, maka saya buatkan update di hari kelima teman-teman. Ya, ini sebagai gambaran. Jadi semoga nanti kita bisa segera mengambil kesimpulan mana yang lebih baik, mana yang lebih secara umum bisa dilakukan, nanti bagaimana secara sisi ekonomi ya apabila ini berhasil, ya, dimana saya sampaikan sekali lagi bahwa ada teman-teman khususnya di mancanegara, ada teman di Uzbekistan, kemudian ada di Vietnam, Malaysia, ini menanyakan media yang ideal selain fermentasi ampas tahu, karena saya sampaikan pada teman-teman bahwa jika ada ampas tahunya, EM4-nya mungkin kesulitan mencarinya. Jika ada EM4, molasinya akan kesulitan. Apalagi jika kesulitan tiga bahan pokok tersebut, pastinya akan menyulitkan bagi teman-teman yang ingin membudidayakan cacing sutra tanpa lumpur ini teman-teman. Ya, jadi semoga ini menjadi satu solusi untuk hal tersebut, ya bisa bermanfaat bagi teman-teman yang khususnya menginginkan budidaya yang simple, mudah, tetapi berhasil dan menghasilkan pastinya secara ekonomi. Ya, oke. Jadi cukup luar biasa ya teman-teman. Jadi 5 hari tempe gembos ini bisa seperti yang kita lihat bersama-sama, sudah hampir 100% menjadi cacing sutra. Bukan berubah, tetapi berisi cacing sutra anakan, dan pastinya nanti jika dengan perawatan yang baik, ya, dengan pemberian pakan yang baik, dengan penanganan yang sesuai, ini akan menghasilkan volume perkembangan yang juga cukup signifikan teman-teman. Nah, sebenarnya saya ingin membahas bagaimana apa saja kendalanya, tapi kita akan update di video yang atau di kesempatan berikutnya teman-teman, karena ada beberapa pertanyaan kendalanya apa saja sih untuk budidaya cacing sutra ini, bagaimana penanganannya, ya ini kita akan segera buatkan supaya teman-teman yang mungkin masih ragu-ragu untuk memulai budidaya cacing sutra ini akan segera terjawab keraguan-raguannya. Ya, ini gambarannya. Ya, memang nampan bagian atas ini cukup beresiko terhadap tumbuhnya lumut, tapi saya katakan lumut yang halus ini, yang terlihat hijau ini adalah berisi cacing sutra teman-teman. Jadi tebalnya lumut hampir sebanding dengan tebalnya cacing sutra yang ada di dalam. Bisa dilihat kalau memang hanya lumut saja tidak bisa terlihat ada cacing sutra seperti ini teman-teman. Ya, dan ini alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa mengambil videonya pas kondisinya sore hari, dan ini mendapat sinar matahari, jadi ada bantuan pencahayaan yang bisa memperjelas video yang saya upload hari ini teman-teman. Ya, jadi sekali lagi bahwa sebenarnya ada beberapa kendala, tetapi sebenarnya kendalanya semua tetap ada solusinya. Ya, semua ada solusinya, dan insya Allah ini menjadi
semangat buat kita. Ya, awalnya juga saya ragu-ragu, tetapi kembali lagi berhasil itu diawali dari kita memulai, ya. Tapi saat kita tidak memulai, apapun keinginan kita pasti bisa dikatakan atau bisa kita simpulkan saat kita menginginkan sesuatu tetapi kita tidak mau memulainya pasti akan gagal, teman-teman. Ya, ada yang mengatakan mudah sekali, ada yang mengatakan sebaliknya, itu relatif dari sudut pandang masing-masing orang. Tapi saya menyampaikan bahwa budidaya cacing sutra ini bisa dilakukan. Ya, kalau dibilang mudah, semua butuh dipelajari, semua ada caranya. Jadi tidak ada yang mudah, tetapi semua sebenarnya bisa dilakukan. Ini adalah bukti, teman-teman, bahwa budidaya cacing sutra bisa dilakukan. Dan insya Allah saat kita bisa berhasil membudidayakan cacing sutra, ini adalah kunci awal keberhasilan pembudidaya ikan air tawar, teman-teman. Jadi oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan pastikan tonton juga video update hari uji coba hari-hari berikutnya terkait dengan metode baru dalam budidaya cacing sutra tanpa lumpur yang baru dilakukan di Indonesia, teman-teman. Ya, sampai berjumpa lagi, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.